Apa hal pertama yang akan muncul di kepalamu ketika pertama kali mendengar mengenai Korea Utara? Mungkin sebagian besar orang akan sepakat menganggap negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un ini sebagai wilayah yang terisolir, mencekam, dan memiliki aturan sangat ketat. Stereotip seperti nuklir, pemimpin diktator, dan hal-hal menakutkan lainnya telah melekat dalam alam bawah sadar penduduk dunia terhadap Korea Utara. Berbagai macam pemberitaan seperti ngeri dan berbahayanya kehidupan di Korea Utara membuat negara ini menjadi tempat yang sangat tidak direkomendasikan untuk berlibur. Sebenarnya hal ini juga tak sepenuhnya salah. Bahkan Korea Utara sering disebut sebagai the most depressing country, alias negara paling menyedihkan di dunia. Well, seburuk itukah Korea Utara? Mengapa media-media barat begitu senang menyorot hal-hal negatif menyangkut negara ini? Selain keadaan internal masyarakat, hal ini tak terlepas dari perbedaan mencolok mengenai pandangan politik dari Korea Utara dengan sebagian besar negara di dunia. Tapi, kali ini Borneo Blog akan membawa kalian untuk menyaksikan bahwa masih banyak hal-hal menarik yang terpendam di negara tetangga Korea Selatan yang satu ini. Yang pertama, orang Korea Utara bisa bersenang-senang juga. Apakah kamu membayangkan Korea Utara sebagai tempat yang membosankan dan tidak menawarkan banyak hiburan? Kamu bukan satu-satunya. Mimin juga berpikir begitu. Sampai kita melihat sendiri bahwa orang Korea Utara ternyata punya banyak sumber hiburan. Pantai dan taman ramai oleh orang tua dan anak-anak yang sedang menghabiskan waktu bersama. Dan ternyata mereka juga suka berkaraoke loh. Yang kedua, kamu boleh mengambil foto. Wisatawan yang datang ke Korea Utara diberikan cukup banyak kebebasan untuk mengambil foto. Kalaupun ada larangan berfoto, umumnya larangan tersebut memang wajar. Misalnya, kamu tidak boleh mengambil foto di pos militer dan museum tempat-tempat Kim Sung dan Kim Jong disemayamkan. Meski demikian, kamu harus selalu mematuhi kata pemandu wisatamu seandainya diminta untuk menghapus atau tidak mengambil foto di tempat tertentu. Nomor 3, membuat visa Korea Utara itu mudah. Untuk mendapatkan visa Korea Utara, kamu harus memakai jasa agen perjalanan resmi yang berada di Tiongkok. Foto dan scan paspor dapat dikirimkan ke agen pilihanmu via email. Setelah itu, yang harus kamu lakukan hanyalah mengurus visa double entry Tiongkok karena kamu akan masuk dan keluar dari Korea Utara melalui Tiongkok. Proses mendapatkan visa ini berlaku untuk turis. Nantinya, kamu harus menandatangani surat yang menyatakan bahwa kamu bukan jurnalis, sebab agen perjalananmu bisa kena masalah kalau ada jurnalis yang diam-diam masuk ke Korea Utara sebagai turis. Yang keempat, semua orang berpenampilan seragam. Di jalan-jalan Korea Utara, mustahil untuk tidak menyadari keseragaman di antara para penduduknya. Perempuan memakai rok selutut yang dipadankan dengan atasan warna netral. Laki-laki memakai celana panjang dan kemeja putih atau biru. Sementara anak-anak memakai seragam yang terdiri dari celana biru dan kemeja putih dengan kacu merah. Model rambut pun sama-sama dibatasi oleh pemerintah. Yang kelima, Korea Utara tidak sekering dan setandus yang dibayangkan. Di daerah pedesaan, sejauh mata memandang terlihat gunung, sungai, dan tanah pertanian. Meski begitu, bencana kelaparan masih terjadi bahkan di zaman modern seperti ini. Rendahnya curah hujan dan salju menyebabkan berkurangnya air untuk sawah, dan luas total pertanian hanya 20% dari seluruh teritori membuat Korea Utara bersusah payah memenuhi kebutuhan pangan. Yang keenam, pemandu wisatanya hangat dan bersahabat. Begitu keluar dari penginapan, turis yang berkunjung ke Korea Utara harus selalu ditemani oleh pemandu wisata yang akan memastikan turis tersebut tidak berkelana ke tempat-tempat yang tidak seharusnya. Karena tugasnya yang serius itu, mungkin kita mengira mereka akan bersikap dingin dan formal, tapi ternyata ada beberapa yang tidak begitu kok. Pemandu akan menemani selama perjalanan dengan bersikap ramah dan selalu menanyakan apakah ia merasa senang dengan tripnya. Yang ketujuh, Korea Utara memiliki beberapa situs warisan dunia UNESCO. Selain situs-situs berbau propaganda, ternyata Korea Utara juga memiliki beberapa situs warisan budaya UNESCO yang menarik untuk dikunjungi. Kompleks makam Kaguryo di Pyongyang merupakan salah satu situs makam Raja-Raja Kaguryo, sebuah kerajaan kuno yang berdiri pada 37 sebelum Masehi di bagian utara semenanjung Korea.
Selain kompleks makam Kaguryo, terdapat pula situs dan monumen bersejarah di Korea Kaesong yang terdiri dari 12 komponen berbeda, salah satunya makam Raja Kongmin. Nah, selain hal-hal di atas, masih terdapat hal menarik lainnya. Mungkin kalian sudah pernah melihat video ini. Atau video ini. Dua contoh di atas adalah pertunjukan anak-anak Korea Utara yang menyanyikan lagu Indonesia dan juga anak-anak Indonesia yang menyanyikan lagu Korea Utara. Hal ini merepresentasikan hubungan erat yang dijalin oleh kedua negara. Meskipun berbeda dalam haluan ideologi negara, hal tersebut tak menyurutkan persahabatan Indonesia dan Korea Utara. Hubungan ini mulai terbentuk atas inisiasi Founding Father Indonesia, Soekarno, dan Kim Sung atau kakek dari Kim Jong-un. Pada April tahun 1965, Kim Sung pernah melakukan lawatan ke Indonesia. Dalam kunjungan resminya, Kim Sung diketahui menghabiskan waktu sekitar 10 hari di Indonesia. Sebagai kenang-kenangan, Soekarno memberikan hadiah bunga anggrek yang diberi nama bunga Kim Il Sungia saat keduanya berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Hingga kini, terdapat festival tahunan bunga Kim Il Sungia di Korea Utara. Bunga itu kemudian menjadi salah satu jembatan persahabatan antara kedua negara yang masih lekat hingga saat ini. Korea Utara begitu memuji legasi Soekarno, di antaranya Gedung Olahraga Senayan yang menginspirasi pembangunan Stadion Olahraga Korea Utara yang megah. Di bidang perekonomian, Korea Utara mengadopsi sistem koperasi di Indonesia untuk memajukan hasil pertanian mereka. Koperasi yang diberi nama Yaksu merupakan model percontohan untuk koperasi-koperasi di Korea Utara dalam rangka memajukan hasil pertanian. Koperasi Yatsu hingga saat ini bermitra dengan KBRI Pyongyang. Di bidang perfilman, Korea Utara yang terisolasi dari dunia luar menggelar Pyongyang International Film Festival tahun 2015 dengan menayangkan film Soekarno karya Hanung Bramantyo. Sekian yang dapat Mimin sampaikan. Stay tune.